Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PGMI hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yiha. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pembelajaran tematik terpadu. Dengan anggota saya sendiri Aristalia Hefebrianti dan rekan saya Muhammad Zahru Ramadan. Dengan materi pendekatan saintifik dan kaitan penerapannya pada kurikulum Merdeka belajar menggunakan pembelajaran berbasis proyek. So, check it out. So, what is scientific approach? Scientific approach is a learning that applies scientific procedure to construct knowledge through the scientific method. Nah, jadi pada dasarnya pendekatan saintifik ini kan menggunakan prosedur-prosedurnya. Prosedur-prosedurnya seperti apa? Prosedur terkait dengan pendekatan ilmiah. Nah, yang mana refers to the content of Permendikbud number 81A 81A 2013 nomor 81A tahun 2013, yang mana sering sekali kita sebutnya dengan 5M. Nah, apa itu 5M? Kalau 5M in Indonesia itu seperti M yang pertama yaitu adalah mengamati. M yang kedua yaitu mulai, kalau sudah mengamati menanyakan, setelah ditanyakan mengumpulkan informasi. Kalau dalam dunia IPA mengumpulkan informasi ini seperti mencoba, experimenting. Lalu saja dalam mengasosiasi dan juga mengkomunikasi. In English we call it observing, asking question, and then gathering information. Or in science we call about experiment and gathering information, associating, and communication. Gitu. Jadi langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah pendekatan ilmiah atau sesuai dengan prosedur-prosedur ilmiah. Okay, and next we will discuss about criteria of scientific approach. At first is there is encouragement and motivation of students so that a hypothetical thinking process occurs. Jadi pada dasarnya kriteria pertama adalah bahwasanya pada pendekatan saintifik sendiri di sini tujuannya adalah mendorong apa? Mendorong siswanya untuk melaksanakan pemikiran secara hipotesis. Jadi hipotesis itu kan boleh benar boleh salah. Jadi anak-anak itu diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk menanya, untuk mengkonstruksikan sebuah informasi begitu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya pemikirannya itu bisa dimulai dari pemikiran sederhana. Yang selanjutnya, next and second, it's about the content of learning material based on fact or phenomena. Jadi didasarkan pada fenomena-fenomena yang nyata ada di dunia mereka. Jadi pemberian contoh itu tidak boleh terlalu sulit, karena kalau terlalu sulit ya juga kasihan juga kepada mereka begitu. Nah, kemudian fenomenanya juga harus dapat dijelaskan dengan akal, explained by reason begitu. Karena usia tahap anak-anak ini kan harus dijelaskan secara nyata begitu, tidak dengan sesuatu yang gaib. Contohnya seperti sekarang sedang viral yaitu terkait dengan perdukunan. Nah, perdukunan itu kan tidak bisa dijelaskan secara rasional menggunakan logika manusia. Nah, maka kalau anak-anak disuruh bahas seperti itu maka bahaya nantinya ya. Maka tidak bisa anak-anak membahasnya seperti itu karena terlalu sulit. Kemudian yang ketiga, third, it's about encouragement and motivation to student to understand, apply, and develop rational and objective mindset. Jadi hampir sama dengan yang kedua. Yang kedua tadi kan penjelasannya harus rasional. Kalau yang ketiga ini pendekatannya adalah terkait dengan pola pikirnya mereka. Pola pikirnya harus seperti apa? Harus berpikir yang rasional juga objektif. Kalau sudah berpikir secara rasional objektif, maka hal-hal yang dijelaskan dengan akal tadi juga akan nyambung begitu. Selanjutnya, yang keempat, and fourth is about terkait dengan pengungkapan materi oleh guru. Bahwasanya diharapkan nantinya siswa juga merespon, ada interaksinya antara guru dan siswa. Jadi argumentasinya juga akan terjadi, do not contain deviant argument. Jadi argumentasinya itu bisa disambungkan oleh guru begitu. Nah, jadi fungsi di sini adalah fungsinya guru sebagai penyalur, juga sebagai yang mengkoneksikan antara pendapat antara siswa yang satu dan siswa yang lain, kemudian mengkonstruksikan pendapatnya anak-anak tadi begitu. Jadi guru juga hanya sebagai fasilitator saja. Nah, selanjutnya terkait dengan konsep dan teori, konsep, teori, and fact, empirical, yang mana dapat dijelaskan secara tanggung jawab, explain and accounted for. Jadi semuanya itu bisa dijelaskan secara masuk akal berdasarkan apa? Ada referensinya. Jadi setiap menjelaskan materi, katakanlah seorang guru itu harus menjelaskan dengan referensi-referensi yang ada, tidak boleh ngawur begitu. Apalagi guru itu kan sebagai sumber referensinya siswa, maka guru juga harus terus update, terus belajar begitu, dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang ngawur bagi siswanya, karena khawatir nanti mereka akan terdoktrin selamanya dapat ilmunya seperti itu. Kalau salah terus kan bahaya begitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan encouragement and motivation to student. Tujuannya untuk apa? To make critical thinking, analytic, and truth thinking. Nah, yang mana tujuannya adalah untuk
secara proses berpikirnya secara semakin kritis, analitis, dan juga teliti. Jadi kalau sudah menggunakan pendekatan ilmiah, maka perlu yang namanya pemikiran kritis, kemudian analitis, dan juga harus teliti. Karena sebagai siswa kita harus dituntut untuk menjadi siswa yang teliti begitu. Karena kalau tidak teliti kan berbahaya ya, karena juga menyangkut dengan kebiasaannya mereka nanti selama pembelajaran. At last, at number 7, yang mana tujuan pembelajarannya, learning prosesnya dirumuskan dalam sistem yang sederhana, jelas dan menarik dalam proses penyajiannya. Jadi ya memang benar-benar harus disajikan secara sederhana, tidak perlu mulu-mulu, tetapi bisa disampaikan, bisa diserap oleh siswanya begitu. Dan juga kalau sudah bisa diserap oleh siswa, biasanya kan disebabkan karena sistem pembelajarannya atraktif begitu. Jadi siswanya yang harus aktif gitu. Nah, selanjutnya we will discuss about principle of scientific approach. Scientific approach menurut Iwayan Suja, according to Iwayan Suja, principle may relate approach scientific in the 21st century di abad 21 harus memiliki beberapa kriteria berikut. Yang pertama adalah student active. Bahwasanya CBSA atau cara belajar siswa aktif. Bahwasanya di sini siswa harus dituntut aktif. Tujuannya untuk apa? In this including inquiry based learning, yang mana dikonsepkan juga dengan inquiry based learning or study based research. In here we can learn many more. Student can learn many more with our method, with our model, and our strategy. And there is an assessment. Jadi di sana juga ada assessmentnya, assessment to measurement progress study student. So the student can compare with achievement target destination study. So and second is about diversity atau keberagaman. In here, di sini it contains meaning of approach scientific or scientific approach to develop approach diversity. In here, we can use bring consequence student with a unique study, group student, and then material and instructor with dengan cara-cara yang tujuannya adalah untuk menarik bakat, minat, dan juga kemauan siswa untuk belajar secara aktif begitu. At last is about method, scientific method. Bisa juga disebut dengan scientific method. Bahwasanya in here di sini memang harus menggunakan beberapa metode ilmiah seperti yang tadi atau yang dikenal dengan 5M itu tadi ya. Mulai dari mengamati atau observing, kemudian menanya, asking, kemudian ada mengumpulkan informasi, or gathering information, or insights we call experiment and association, and then we can communicate. Bahwasanya harus ada beberapa langkah-langkah metode ilmiah yang harus dilakukan begitu. Tujuannya harus tetap sama. Tujuannya adalah yang pertama itu tadi mengaktifkan siswa, kemudian karena adanya keberagaman atau perbedaan-perbedaan yang ada dalam proses pembelajaran, nantinya siswa menjadi aktif, dan karena aktifnya siswa itu juga dirangsang oleh beberapa metode ilmiah yang dipergunakan seperti itu. Oke, selanjutnya we'll discuss about step of scientific approach atau pendekatannya itu tadi ada langkah-langkahnya yang kita kenal dengan nama 5M. M yang pertama adalah tentang mengamati atau observing. Bahwasanya siswa itu dituntut untuk mengamati apa-apa saja ada di sekitarnya. Proses pengamatan tersebut tidak hanya melakukan observasi di lapangan saja, tetapi juga bisa kita sediakan bahannya begitu. Bisa seperti buku bacaan, kemudian modul, materi, atau gambar. Kalau tidak begitu, siswa juga bisa dirangsang dengan apa? Pemberian waktu. Contohnya seperti ini. Silakan kalian amati ya. Silakan kalian pikirkan apa itu tentang makhluk hidup. Contohnya seperti itu. Nah, di sini siswa itu akan memikirkan terkait dengan apa itu makhluk hidup. So he can because from stimulus he can thinking about creatures tentang makhluk hidup. Jadi di sini siswa diberi kesempatan. Jadi observasinya tidak harus ke lapangan ya, begitu. Bisa juga dengan listen information atau dia juga membaca reading something about information. Nah, selanjutnya ada tentang asking atau pertanyaan. Jadi di sini guru harus memberikan pertanyaan juga, harus memberikan stimulus seperti itu tadi ya terkait dengan apa itu makhluk hidup. Nah, selain itu siswa juga harus memberikan feedbacknya. Feedbacknya adalah jika respon dari guru atau materi yang sudah disampaikan oleh guru katakanlah tidak dipahami oleh siswa, maka siswa berhak untuk bertanya, dan pada saat proses menanyanya siswa itu sama saja dengan mengaktifkan kemampuan siswa. Karena apa? Siswa menjadi lebih aktif, siswa menjadi lebih kepo begitu ya. Nah, karena pasca dari penanya ini tadi, selanjutnya dia juga bisa mengkoneksikan terkait dengan fakta-fakta yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tentang trying or experimenting atau gathering association, gathering information seperti itu. Nah, di sini siswa bisa melakukan yang namanya eksperimen atau percobaan. Kalau di IPA namanya percobaan. Dia bisa mencoba untuk mengetahui terkait dengan beberapa informasi yang ada seperti itu. Jadi siswa menjadi lebih aktif. Kemudian kalau terkait berbasis literatur mungkin seperti itu, maka dia bisa membaca. Nah, dari proses informasi yang diamati, kemudian dia juga bisa menggali yang namanya informasi-informasi tadi dikumpulkan menjadi satu, gathering information. Selanjutnya yang keempat itu tentang associating or analyzing or reasoning, menalar seperti itu ya. Nah, pada proses penalaran sendiri di sini siswa memang harus dituntut untuk
memberikan tanggapan-tanggapan kritisnya, bisa mulai untuk menganalisis data-data yang sudah diambil dari hasil percobaan, dari apa-apa yang sudah ia temukan. Nah, jadi di sana siswa benar-benar harus mengkonstruksikan apa yang mereka dapatkan. Nah, caranya gimana? Bisa disampaikan, nantinya bisa dikomunikasikan. Yang terakhir itu dikomunikasikan. Proses pengkomunikasiannya bisa juga melalui diagram, melalui tabel, melalui tulisan, melalui penjelasan secara lisan seperti itu. And next, we will discuss about the same materi, but in the next materi we will discuss with my friend Aristalia Febrianti, and the topic material is about this independent curriculum. Okay, that's from me, so you can check this out about Aristalia video. Let's go. Okay, thank you for your opportunity, my friend Saru. My name is Aristalia Febrianti, and now I want to continue explain about the next material. And the next material is about what is independent curriculum. What is? In the opinion of Suryadyan et al. 2022, who argue about the independent curriculum. Independent learning curriculum, he argues that this independent learning curriculum is a competency-based curriculum that is mature and super learning recovery, where this curriculum implement project-based learning and project-based learning to support the character of student in accordance with the profile of Pancasila student. Jadi apa sih yang dimaksud kurikulum merdeka? Nah, kurikulum merdeka ialah kurikulum yang dikembangkan di Indonesia menurut pendapat Suryadyan 2022 berpendapat bahwasanya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang membantu dan mendukung pemulihan pembelajaran pada saat pandemi, di mana kurikulum ini mengimplementasikan pembelajaran dengan berbasis proyek atau project based learning. Nah, kurikulum ini juga dinilai dapat memulihkan pembelajaran masa pasca pandemi. Perlu diketahui bahwa pada masa saat pandemi itu ada 3 kurikulum, yaitu ada kurikulum 2013 yang berganti menjadi kurikulum darurat, yang kemudian kurikulum darurat itu diganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar pada saat ini. Nah, kemudian pada nantinya diharapkan kurikulum Merdeka Belajar ini pada kisaran tahun 2022 sampai 2024 menjadi tahun penentu. Tahun penentunya itu tahun berapa? Yaitu diharapkan tahun 2024 nantinya menjadi penentu kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum masa sebelumnya. Jadi kan dalam mengembangkan kurikulum itu kenapa sih kok kurikulum di Indonesia itu berganti-ganti? Banyak sih opsi-opsi atau opini-opini warga masyarakat itu berpikir begini, kalau ganti menteri mesti ganti kurikulum. Padahal tidak, aslinya kurikulum diganti itu dikarenakan untuk mengembangkan kan tujuannya kurikulum dari dulu adalah mengembangkan atau menambah atau mengembangkan pengalaman belajar pada siswa begitu. Kalau umpamanya kurikulum itu gagal, mengembangkan kurikulum lainnya yang bisa mendorong siswa agar dapat melaksanakan pengalaman belajarnya sendiri, atau bisa disebut gini, siswa itu kurikulum dikembangkan itu guna untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Mungkin seperti itu pengertian kurikulum merdeka. Sudah paham kan? Okay, the next material is characteristic of independent curriculum. Karakteristik dari kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu project-based learning through the Pancasila Student Progress Trainers Project atau P5. Jadi itu yang pertama, karakteristik yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu karakteristik yang pertama dari kurikulum merdeka, mesti ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah suatu program dalam kurikulum merdeka sebagai salah satu program dalam kurikulum merdeka, di mana upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadinya itu nanti untuk project P5 ini akan saya jelaskan untuk materi selanjutnya setelah karakteristik. Yang kedua yaitu focus on essential material so that you have enough time to explore basic competency or literacy and numeracy.
what is? Jadi itu dalam kurikulum Merdeka Belajar itu berfokus pada materi esensial atau materi penting dasar atau pokok yang harus difahami oleh siswa, sehingga siswa dan guru memiliki waktu yang cukup untuk mendalami kompetensi dasar. Itu meliputi literasi maupun dengan numerasi. Literasi hal yang berhubungan dengan membaca, dan yang numerasi itu berhubungan dengan angka-angka. Karena fokusnya pada materi yang dasar, hal ini bertujuan untuk guru dan murid itu punya lebih banyak waktu menggunakan metode pembelajaran yang berkolaborasi atau berdiskusi atau berbaur dengan yang lainnya, tidak individu gitu. Seperti diskusi, berargumentasi, atau pembelajaran berbasis proyek dan problem atau masalah. And three, flexibility in learning by adjusting student abilities as well as local context and content. Maksudnya bagaimana? Jadi itu dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ada ciri-cirinya atau karakteristiknya, itu fleksibilitas dalam pembelajaran dengan menyesuaikan kemampuan siswa serta konteks dan muatan lokal. Jadi fokusnya itu tadi pada materi esensial. Jadi guru itu fleksibel untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi atau sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, makna fleksibilitas dalam kurikulum ini yang dimaksud adalah perangkat pendekatan pendidikan itu sistemnya itu berkaitan dengan pemberian pilihan sesuai dengan kemampuan siswanya, kemauan siswanya begitu, dan kenyamanan personalitas siswanya itu sendiri gitu. Secara khusus memberikan pelajar atau siswa itu peluangan untuk itu pembelajaran yang bebas dan menyenangkan begitu. Yang selanjutnya yaitu the next material application of scientific approach to the Pancasila student project strategy atau pengaplikasian implementasian pendekatan saintifik itu menggunakan P5 atau project penguatan profil pemuda Pancasila atau pelajar Pancasila. Nah, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu definition of program of project basic learning atau pembelajaran berbasis proyek itu apa sih? Tahu nggak? Project basic learning atau pembelajaran berbasis proyek ialah a learning model that systematically structure the involves activity learners collaborate to build knowledge and develop skill through complex tasks including planning, designing, problem solving, business making, product, and communication. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran yang tersusun secara sistematik, di mana melibatkan peserta didik itu untuk aktif dan berkolaboratif dengan yang lainnya untuk membangun pengetahuan dan keterampilan melalui tugas-tugas proyek yang meliputi perencanaan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan implementasi, menghasilkan produk, dan mengkomunikasikan hasil. Nah, tujuannya itu agar apa? Siswanya itu ini ada bunyi ya dengan pendekatan saintifik. Ya, yang pertama yaitu problem solving. Siswa itu dituntut untuk memecahkan masalahnya sendiri. Yang kedua yaitu critical thinking. Melatih siswa itu untuk berpikir kritis. Ketiga yaitu creative thinking. Menuntut siswa itu lebih ke mendorong untuk berpikir lebih kreatif. Kan kalau kita itu pembelajaran di model proyek, kita harus menciptakan atau membuat proyek itu berkreatif gitu proyeknya. Yang selanjutnya yaitu kooperatif and kolaboratif. Melatih siswa itu untuk kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya dan lain-lain. Yang selanjutnya dari material yaitu ini adalah application of P5 atau project strategy. Nah, ini adalah implementasinya itu gimana P5 dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, ini ada 3 implementasi ya. Ini ada 3 implementasi. Yang pertama yaitu Pancasila Student Profile Project into an intra-curricular subject matter. Jadi itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah terjemahan dari pengurangan beban belajar di kelas atau intrakurikuler. Kalau ekstrakurikuler di luar kelas seperti ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler PR dan lain-lain. Nah, kemudian itu dalam P5 ini alokasi waktunya itu untuk satu mata pelajaran terbagi menjadi 2, yaitu dalam intrakurikuler dan juga kokurikuler atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila agar beban ajar guru itu tidak berkurang. Jadi proyek profil pelajar Pancasila adalah unit pembelajaran terintegrasi bukan tematik. Jadi itu nanti itu saat rapot itu ada 2 rapot nantinya. Yang pertama adalah rapot intrakurikuler atau laporan belajar seperti biasanya itu yang mata pelajaran semuanya. Yang satu adalah laporan hasil belajar proyek. Jadi itu ada rapot khusus proyek dan juga ada rapot hasil belajar mata pelajaran begitu. Nah, kemudian itu dalam kurikulum Merdeka ini pengaplikasian P5 ini ada 7 tema, yaitu tema yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ada kearifan lokal, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat bangunlah jiwa dan raganya, yang kelima suara demokrasi, yang keenam rekayasa dan teknologi, yang
ke-7 kewirausahaan, dan yang ke-8 keberkerjaan. Ada tambah satu lagi yaitu 8 keberkerjaan. Nah, kemudian pembagiannya itu satuan pendidikan itu berbeda-beda, tapi kita fokusnya ke SD saja ya, karena ini membahas sekolah dasar. Nah, kalau di SD itu 2-3 proyek tadi kan jumlahnya 8 kan. Nah, 2-3 proyek profil tadi itu temanya itu berbeda dalam pertemuan-pertemuannya begitu. Nah, yang kedua, a means of conducting learning experience, sarana untuk melakukan pengalaman belajar. Nah, melalui pembelajaran berbasis proyek ini, kurikulum Merdeka diharapkan siswanya itu lebih mendapatkan pengalaman belajar dengan diadakannya pembagian tema yang 8 tadi, kemudian dijadikan proyek sehingga pembelajarannya itu bermodel itu student centered atau berpusat pada siswa. Jadi siswanya yang aktif, dan juga itu diharapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran dari dulu ya. Nah, menambah pengalaman belajar kepada siswanya. Nah, tapi tidak melupakan seorang guru. Peran seorang guru di sini hanyalah sebagai fasilitatornya saja. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, a project in curricular activities. Jadi project dalam kegiatan kurikuler. Nah, dalam kurikulum Merdeka Belajar ini pengimplementasiannya atau penerapannya yaitu dalam kurikulum Merdeka Belajar, mata pelajaran agama akan terbagi menjadi dua. Tatap muka hanya 2 jam dan 1 jam sisanya dialihkan menjadi pembelajaran berbasis proyek. Jadi itu kita itu tatap muka seperti biasanya kayak pembelajaran mata pelajaran lain seperti biasanya itu hanya 2 jam, agama 1 jam, dan 1 jamnya itu pembelajaran berbasis proyek itu. Okay, and finally, thank you for your attention. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan tadi. Dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati dalam penyampaian materi tadi. And see you next time guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.